Selamat siang Pak Safriya. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan hasil paper saya yang berjudul tuh implementasi knowledge management dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Yang soal yang pertama itu bagaimana knowledge diciptakan, disimpan dan dibagikan dalam organisasi. Jadi menurut saya itu di mana ada pengetahuan dalam organisasi diciptakan melalui interaksi antara individu, pengalaman kerja, pelatihan serta riset pembelajaran dari kegagalan sebuah proyek. Yang kedua, model SECI dalam proses pembentukan knowledge. Jadi model SECI itu di dalam judul yang saya buat itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu socialization, yaitu merupakan pengalaman pribadi yang dibagi antar individu seperti misalnya seperti bimbingan maupun diskusi formal. Yang kedua itu externalization, yaitu dijelaskan dalam bentuk dokumentasi, diagram atau prosedur tertulis yang dapat dipahami oleh orang lain. Yang keempat itu combination, merupakan pengetahuan eksplisit dari berbagai sumber dikombinasikan, dianalisis dan disusun menjadi suatu pengetahuan yang baru. Yang keempat itu internalization, merupakan pengetahuan eksplisit yang dipelajari dari berbagai bagian dari kemampuan individu itu sendiri. Yang ketiga itu konveksi tacit menjadi eksplisit knowledge. Jadi konveksi yang tacit dari ke eksplisit itu terjadi ketika seseorang mampu mengungkapkan yang sebelumnya hanya dalam pengalaman ataupun intuisi menjadi sesuatu yang bisa dipahami oleh orang lain. Contohnya itu ahli teknik menulis panduan troubleshooting. Yang keempat itu manfaat knowledge management bagi perusahaan. Jadi manfaat knowledge management membawa banyak manfaat sebagai berikut. Yang dibagi menjadi 3. Yang pertama efisiensi operasional, yaitu menghindari pengulangan kesalahan dan meningkatkan penyelesaian tugas. Yang kedua inovasi, ini dapat memudahkan kolaborasi antara tim departemen agar menciptakan solusi yang baru. Yang ketiga itu peningkatan kualitas layanan. Dengan ini kita bisa memberikan informasi yang akurat kepada pelanggan dan karyawannya. Yang kelima itu dari data menjadi informasi untuk keputusan bisnis. Jadi proses ini dimulai dengan pengumpulan data berbagai sumber dengan menggunakan sistem ERP, laporan keuangan serta umpan baik pelanggan. Data itu kemudian diolah agar dapat kita menemukan pola, tren dan insight yang relevan. Yang keenam itu rekomendasi strategi peningkatan knowledge management. Jadi dibagi menjadi 4. Yang pertama itu digitalisasi pengetahuan, yaitu dengan membangun sistem repository. Yang kedua itu pelatihan dan pengembangan dengan meningkatkan literasi digital dan keterampilan dalam dokumentasi karyawan. Yang ketiga itu menggunakan teknologi AI dengan mengelola rekomendasi dan menganalisis pengetahuan secara otomatis. Yang keempat itu budaya berbagi dengan mendorong dan memberi intensif untuk knowledge yang sharing. Yang ketujuh itu faktor-faktor penentu keberhasilan knowledge, antara lain yang pertama itu teknologi dengan sistem yang andal dapat mempercepat proses pencarian dan penyimpanan informasi. Yang kedua budaya organisasi, lingkungan kerja menjadi terbuka, kolaboratif dan menghargai pembelajaran. Yang ketiga kepemimpinan, dukungan dan contoh dari pimpinan sangat penting dalam mendorong adopsi knowledge management. Yang terakhir ini kebijakan perusahaan dengan regulasi yang mengatur dokumentasi pengetahuan dan evaluasi berkala menjamin kesinambungan knowledge management. Yang nomor 8 itu peranan AI based knowledge system dalam knowledge management. Yang pertama itu menganalisis data besar dan menemukan pola tersembunyi dan insight. Yang kedua itu memberikan rekomendasi cerdas berdasarkan histori penggunaan konteks pengguna. Yang ketiga itu mengotomatisasi pencatatan pengetahuan dengan voice text to text atau intelligent tagging. Nah, ini berikut laporannya. Jadi di sini ada latar belakangnya. Jadi saya langsung baca ke intinya saja. Tujuannya manajemen pengetahuan yaitu menggunakan praktik dan teknologi perusahaan dalam memanfaatkan pengetahuan perusahaan. Nah, itu untuk latar belakangnya sendiri intinya. Untuk tujuan penelitian ini bertujuan mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara knowledge management terhadap kinerja pegawai. Yang kedua itu menganalisis dampaknya terhadap efisiensi operasional. Yang ketiga memberikan rekomendasi yang strategi untuk optimalisasi dan sistem manajemen pengetahuan. Yang ketiga ruang lingkup. Jadi dari judul yang saya angkat ini difokuskan agar dapat melakukan proses implementasi knowledge management di lingkungan operasional perusahaan meliputi penciptaan, penyimpanan dan penyebaran pengetahuan. Yang kedua ini kajian teorinya. Jadi untuk kajian teorinya ini yang pertama itu pengertian knowledge management. Jadi saya mengambil dari salah satu sumber, yaitu di mana sebuah konsep yang berkembang pada tahun 1900-an ketika akademisi seperti Nonaka, Takeuchi dan Davenport menciptakan ide-ide yang
disiplin ilmu baru ini. Yang kedua, manfaat knowledge management. Jadi implementasi knowledge management dapat mengurangi duplikasi pekerjaan, meningkatkan kualitas, mendukung inovasi. Yang ketiga tuh faktor keberhasilan knowledge management. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Yang pertama tuh teknologi yang mendukung penyimpanan serta pencarian informasi. Yang kedua itu pastinya budaya organisasi terbuka untuk pembelajaran dan kolaborasi. Yang ketiga itu kepemimpinan yang mendorong berbagi pengetahuan. Nah, ini yang ketiga nih metode penelitiannya. Jadi metode penelitiannya yang saya gunakan yaitu dengan cara ilmiah, yaitu memperoleh data yang valid agar dapat ditemukan, dikembangkan serta dapat dibuktikan. Jadi metode penelitian yang saya gunakan yaitu pendekatan kualitatif, deskripsi, dan teknik pengumpulan datanya ya ada 3, yaitu wawancara mendalam, yaitu dengan dilakukan manajer dan STF untuk mengetahui bagaimana perusahaan dikelola. Yang kedua itu observasi langsung, yaitu mengamati aktivitas operasional dan proses berbagi pengetahuan di lapangan. Yang ketiga itu studi dokumen, menganalisis dokumen SOP, manual kerja, dan sistem IT. Yaitu yang terakhir ini hasil dan pembahasan. Jadi temuan utamanya itu belum struktur, banyak pengetahuan yang penting belum terkomunikasi dengan baik. Yang kedua itu penggunaan teknologi masih minim sekali. Jadi belum semua tim menggunakan sistem digital untuk menyimpan dan mencari informasi. Yang terakhir ini budaya berbagi belum kuat. Jadi karyawan cenderung menyimpan pengetahuannya untuk dirinya sendiri karena kurangnya rasa berbagi. Yaitu pembahasan. Jadi di sini implementasi knowledge management terbukti sangat berpengaruh terhadap efisiensi operasional. Jadi penerapan sistem digital ini menjadi wadah penguatan budaya organisasi yang kolaboratif serta dukungan dari manajemen puncak sangat diperlukan untuk keberhasilan knowledge management. Dan ini untuk daftar pustakanya. Oke, sekian presentasi paper dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih.